Penasaran gak sih sama sejarah Cina yang tebal banget? Mari kita bahas ini lapis demi lapis sejarah Tiongkok dari masa awal sampai sekarang ini dalam 10 menit lebih. Anggap aja ini sambil dengerin dongeng ya. Sejarah Tiongkok adalah sejarah kompleks yang membentang lebih dari 4.000 tahun, menjadikannya salah satu peradaban tertua dan paling berkelanjutan di dunia. Berbeda dengan banyak peradaban besar lainnya yang muncul dan kemudian menghilang, Tiongkok telah berhasil mempertahankan identitas budaya, bahasa, dan sistem pemerintahannya melalui berbagai dinasti, invasi, dan revolusi, beradaptasi dan terus berkembang hingga saat ini. Narasi sejarah Tiongkok dimulai dengan cerita-cerita mitologis tentang 3 penguasa dan 5 kaisar, San Huang Wudi. Figur-figur legendaris seperti Puxi yang dipercaya menemukan jaring ikan, Senong, si kaisar petani yang mengajarkan pertanian dan pengobatan herbal, dan Huangdi, kaisar kuning, leluhur mitologis bangsa Han yang dikreditkan dengan penemuan roda, perahu, dan pengobatan yang meletakkan pondasi budaya dan teknologi awal. Istri Huangdi, Lei Zhu, bahkan diyakini menemukan sutra, komoditas yang akan membentuk jalur perdagangan global. Dinasti pertama yang diakui secara tradisional adalah dinasti Xia, sekitar 270 hingga 1600 sebelum Masehi. Meskipun bukti arkeologisnya masih dalam perdebatan, dinasti Xia menandai transisi penting dari masyarakat kesukuan menjadi entitas politik terorganisir, dipimpin oleh Yu yang agung dan terkenal karena usahanya mengendalikan banjir Sungai Kuning. Bukti konkret muncul dengan dinasti Shang sekitar 1600 hingga 1046 sebelum Masehi, yang situs ibu kotanya di Anyang telah mengungkap kekayaan peninggalan. Shang terkenal dengan aksara tulang ramalan, bentuk tulisan Tiongkok tertua yang terukir pada tulang binatang untuk ramalan, memberikan catatan langsung tentang masyarakat dan kepercayaan mereka. Mereka juga mencapai kemajuan luar biasa dalam teknologi perunggu, menghasilkan bejana ritual dan senjata yang rumit, serta mengembangkan sistem kalender yang canggih. Dinasti Zhou 1046 hingga 256 sebelum Masehi adalah dinasti terlama dalam sejarah Tiongkok. Zhou memperkenalkan konsep fundamental mandat surga, Tianming, sebuah doktrin yang menyatakan bahwa penguasa Tiongkok memerintah atas restu ilahi, tetapi mandat ini dapat dicabut jika penguasa menjadi tyrant. Konsep ini menjadi landasan legitimasi politik yang langgeng. Periode Zhou Timur yang terbagi menjadi musim semi dan musim gugur dan negara-negara berperang adalah masa kekacauan politik yang paradoksnya adalah masa kemasan filsafat Tiongkok. Disinilah pemikir-pemikir besar seperti Konfusius, Kongfuzi muncul dalam ajaran tentang moralitas, etika, keselarasan sosial, dan bakti anak yang membentuk pondasi masyarakat Tiongkok. Bersamanya ada Laozi, pendiri Taoisme yang mengajarkan kehidupan selaras dengan Tao atau jalan, dan Wu Wei atau tidak bertindak secara paksa, serta Zhuangzi yang memperkaya pemikiran Taois. Sementara itu filsuf seperti Han Fei mengembangkan legalisme, menekankan hukum yang ketat dan negara yang kuat sebagai kunci ketertiban. Titik balik krusial dalam sejarah Tiongkok adalah penyatuan di bawah dinasti Qin pada 221 hingga 206 sebelum Masehi. Qin Shi Huang, kaisar pertama Qin, berhasil menaklukkan semua negara bagian yang berperang, mendirikan kekaisaran terpusat pertama. Dia melakukan standarisasi drastis pada tulisan, mata uang, bobot, dan ukuran, serta membangun jaringan jalan dan kanal yang luas. Proyek ambisiusnya juga termasuk memulai pembangunan tembok besar Tiongkok dengan menyambungkan dan memperkuat tembok-tembok yang sudah ada. Dan yang paling monumental adalah penciptaan tentara terakota yang luar biasa di makamnya. Meskipun rejimnya otoriter dan menganut legalisme ketat, bahkan melakukan pembakaran buku dan penguburan cendekiawan, Qin meletakkan pondasi sistem kekaisaran Tiongkok yang akan bertahan selama 2 milenium. Setelah kejatuhan dinasti Qin, muncullah dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, yang sering dibandingkan dengan kekaisaran Romawi karena skala dan pengaruhnya. Kaisar Wu yang bernama asli Han Wudi memperluas wilayah kekaisaran secara signifikan hingga ke Asia Tengah, mendirikan jalur sutra yang ikonik, jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Barat. Dinasti Han secara resmi mengadopsi Konfusianisme sebagai ideologi negara, membentuk sistem pemerintahan berdasarkan meritokrasi yang diperkuat dengan ujian kenegaraan. Era dinasti Han adalah masa inovasi ilmiah yang luar biasa. Cailun menemukan kertas pada tahun 105 Masehi, merevolusi penyebaran informasi. Zhang Heng mengembangkan seismograf dan kompas awal, serta kemajuan dalam metalurgi besi dan roda dorong. Sejarah Agung Simakian menulis catatan sejarawan agung
Shiji, meletakkan dasar penulisan sejarah Tiongkok. Periode setelah dinasti Han adalah masa perpecahan, dimulai dengan 3 kerajaan, yaitu dinasti Wei, dinasti Shu, dan dinasti Wu, yang menjadi subjek epik populer romans 3 kerajaan. Setelah upaya penyatuan oleh dinasti Jin pada 265 hingga 420 Masehi, Tiongkok kembali terpecah menjadi dinasti utara dan dinasti selatan, di mana agama Buddha mulai menyebar luas dan mengakar. Penyatuan kembali terjadi di bawah dinasti Sui pada 581 hingga 618 Masehi, yang meskipun berumur pendek, melakukan proyek monumental seperti pembangunan terusan besar Grand Canal, sebuah keajaiban rekayasa yang menghubungkan utara dan selatan Tiongkok, menjadi tulang punggung transportasi internal selama berabad-abad. Fondasi yang diletakkan dinasti Sui mengarah pada dinasti Tang pada 618 hingga 907 Masehi, yang secara luas dianggap sebagai masa keemasan budaya dan kekuatan Tiongkok. Ibu kota Chang'an atau Xi'an menjadi kota terbesar dan paling kosmopolitan di dunia, pusat perdagangan dan budaya internasional. Kekaisaran Tang mencapai puncak wilayah terluasnya di bawah Kekaisaran Taizong. Ini adalah era kejayaan puisi dengan penyair legendaris seperti Li Bai dan Du Fu. Seni dan agama. Inovasi teknologi terus berlanjut dengan perkembangan pencetakan balok kayu, memungkinkan produksi massal buku seperti Sutra Berlian pada 868 Masehi, buku cetak tertua yang masih ada. Bubuk mesiu yang awalnya digunakan untuk kembang api juga mulai dikembangkan lebih lanjut. Kehadiran Wu Zetian, satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Tiongkok, menambah keunikan dinasti ini. Setelah periode fragmentasi singkat, yaitu 5 dinasti dan 10 kerajaan, muncullah dinasti Song pada 960 hingga 1279 Masehi. Meskipun lemah secara militer, dinasti Song adalah era revolusi ekonomi, ilmiah, dan budaya. Ini adalah masa ketika pencetakan huruf lepas ditemukan oleh Bisheng pada abad ke-11, merevolusi proses pencetakan. Kompas magnetik mulai digunakan untuk navigasi maritim, membuka era eksplorasi laut. Penggunaan bubuk mesiu dalam militer semakin canggih, termasuk meriam dan roket. Ekonomi dinasti Song menyaksikan revolusi komersial dengan penggunaan uang kertas atau jiaozi yang luas, pertumbuhan kota yang pesat, dan perdagangan yang berkembang. Neo-Konfusianisme yang dipengaruhi oleh Taoisme dan Buddhisme juga bangkit melalui filsuf seperti Zhu Xi. Namun kekuatan Song pada akhirnya tunduk pada invasi Mongol yang mengarah pada berdirinya dinasti Yuan pada 1271 hingga 1368 Masehi oleh Kublai Khan cucu Genghis Khan. Dinasti Yuan adalah dinasti asing pertama yang menguasai seluruh Tiongkok dengan ibu kota di Dadu atau yang sekarang jadi Beijing. Pada masa dinasti Yuan juga dikenal karena kedatangan pedagang Venesia Marco Polo yang catatan perjalanannya memberikan gambaran Eropa tentang kemegahan Tiongkok. Dinasti Ming pada 1368 hingga 1644 Masehi bangkit setelah pemberontakan petani di bawah pimpinan Xuanzang, Kaisar Hongwu, mengembalikan pemerintah etnis Han. Dinasti Ming menyelesaikan sebagian besar tembok Cina seperti yang kita kenal sekarang dan membangun kota terlarang di Beijing. Era dinasti Ming juga terkenal dengan ekspedisi maritim Laksamana Zheng He pada 1405 hingga 1433 yang memimpin armada besar ke Samudra Hindia dan Afrika Timur, menunjukkan kekuatan maritim Tiongkok yang jauh melampaui Eropa pada masanya. Meskipun ekspedisi ini kemudian dihentikan secara misterius. Dinasti terakhir di Tiongkok adalah dinasti Qing pada 1644 hingga 1912 Masehi, didirikan oleh bangsa Manchu dari timur laut. Di bawah kaisar-kaisar perkasa seperti Kangxi, Yongzheng, dan Qianlong, dinasti Qing mencapai puncak wilayah terluasnya. Namun abad ke-19 adalah masa kemunduran yang cepat. Kekalahan dalam perang Chandu pada 1839 hingga 1842 melawan Inggris memaksa Tiongkok membuka pelabuhan dan menyerahkan Hong Kong yang menandai awal abad penghinaan. Serangkaian pemberontakan besar seperti pemberontakan Taiping pada 1850 hingga 1864 yang menewaskan puluhan juta jiwa, kekalahan memalukan dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama pada 1894 hingga 1895, dan pemberontakan Boxer pada 1899 hingga 1901 yang anti asing. Semuanya mengikis kekuasaan dinasti Qing dan membuka jalan bagi pengaruh Barat dan Jepang yang mendominasi. Runtuhan dinasti Qing pada 1911 adalah revolusi Xinhai yang dipimpin oleh Sun Yat-sen, menandai berakhirnya sistem kekaisaran ribuan tahun dan berdirinya Republik Tiongkok pada 1912 sampai 1949. Namun republik ini segera terjerumus dalam kekacauan dengan periode Panglima Perang dan kemudian Perang Saudara Tiongkok antara Kuomintang
Partai Nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong. Periode ini diperparah oleh agresi brutal Jepang pada 1937 hingga 1945 selama Perang Dunia II. Pada Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina di lapangan Tiananmen setelah kemenangan komunis dalam Perang Saudara yang memaksa Kuomintang mundur ke Taiwan. Di bawah pimpinan Mao Zedong, Tiongkok mengalami transformasi radikal dengan program-program seperti lompatan jauh ke depan pada 1958 hingga 1962 yang mengakibatkan kelaparan massal, dan revolusi kebudayaan pada 1966 hingga 1976 yang menghancurkan budaya tradisional dan menyebabkan kekacauan sosial dan politik yang meluas. Setelah wafatnya Mao Zedong, Deng Xiaoping mengambil alih kepemimpinan dan memulai era reformasi ekonomi dan pembukaan Tiongkok ke dunia luar pada akhir tahun 1970-an dengan memperkenalkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, ekonomi pasar di bawah kontrol politik komunis. Dengan Deng Xiaoping mengubah Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi global yang dinamis. Meskipun menghadapi tantangan seperti peristiwa Tiananmen pada 1989, Tiongkok terus berkembang pesat di abad ke-21, menjadi anggota WTO dan menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di panggung dunia di bawah kepemimpinan seperti Xi Jinping. Nah, gimana guys menurut kalian soal sejarah Cina ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di bawah. Bye.